Gardu bergerak milik PLN yang terparkir di depan rumah warga tiba-tiba meledak dan terbakar di Jalan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Api dengan cepat membesar dan merembet ke pemukiman. Akibatnya 20 rumah warga ikut hangus terbakar. Warga pun berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang berharganya dari dalam rumah. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil damkar Jakarta Utara terjun ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Gulungan angin puting beliung terekam warga di Dusun Karanganyar, Desa Pucang Rejo, Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Warga pun panik menyaksikan fenomena alam ini. Akibat terjangan angin, sejumlah rumah rusak parah di bagian atap. Sementara pohon-pohon beringin di tepi jalan penghubung Madiun Magetan ikut roboh. Akibat ini 1 orang warga terluka pada bagian kaki terkena material yang jatuh saat akan menyelamatkan diri. Korban segera mendapat perawatan medis dan kini sudah di rumah. Petugas bersama warga segera membersihkan material serta pohon yang tumbang dan mendata kerusakan akibat bencana ini. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Warga panik saat melihat adanya kawanan babi masuk ke pemukiman di Desa Jaya Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kemunculan babi hutan ini membuat warga bingung lantaran di sekitar pemukiman tidak ada hutan atau perbukitan. Bermodal alat seadanya, warga mengejar babi hingga menabrak rolling door warung dan angkutan umum. Tak hanya itu, 3 babi hutan sempat masuk ke warung dan ke dalam selokan. Usai dikejar, 2 ekor babi bisa ditangkap, sementara 1 ekor lain kabur. Usai dievakuasi, babi hutan yang tertangkap langsung dibawa para pemburu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Diwono, iNews melaporkan. Besi baja yang tengah diangkut truk ini tiba-tiba ditabrak truk lain hingga terjatuh di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Besi baja konstruksi sepanjang 7 meter terpental hingga mengenai seorang pedagang buah. Akibatnya korban terluka parah di bagian kepala dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Sementara pengemudi truk yang menyebabkan kecelakaan ini langsung melarikan diri. Korban tukang buah, kepalanya ini belah. Rumah sakit. Timpa sama besinya itu. Parah bang lukanya bang? Parah. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dan mengejar supir truk yang menabrak besi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA di kota Bandung, Jawa Barat alami patah tulang leher, tangan, dan kaki akibat jatuh dari lantai 3 gedung sekolahnya. Sementara itu, seorang wanita muda tewas usai terjatuh dari lantai 18 apartemen di Tangerang Selatan, Banten. Dalam rekaman CCTV, seorang siswi kelas 11 salah satu SMA di Bandung, Jawa Barat mondar-mandir di lorong lantai 3 gedung sekolahnya. Tiba-tiba siswi tersebut menaiki pagar pembatas dan melompat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit akibat alami patah tulang leher, tangan dan kaki, serta luka di pelipis. Sementara aparat Satreskrim Polrestabes Bandung yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas masih mendalami penyebab pasti melompatnya korban. Namun menurut pihak sekolah, siswi tersebut memang tengah dalam pengawasan khusus guru bimbingan konseling. Untuk lebih pastinya mungkin nanti kami akan meng-cross-check kembali ke pihak tenaga ahli terkait maupun dokter ya, untuk memastikan apakah kondisi yang bersangkutan ini ada kondisi khusus ataupun tidak. Dua anak diinterogasi di sebuah tempat mirip balai desa karena diduga mencuri durian. Tiba-tiba seorang pria paruh baya menyulut rokok yang masih menyala ke bibir seorang anak.
Peristiwa ini diduga terjadi di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur. Karuan saja, aksi sang lelaki paruh baya itu mendapat hujatan netizen karena dianggap tidak pantas. Meskipun dua anak ini mencuri durian, tidak seharusnya dihakimi sendiri, apalagi direkam dan diunggah ke media sosial. Tentunya tidak baik, alangkah lebih baiknya mungkin bagaimana cara penanggulannya, bagaimana cara penyelesaian terkait adanya permasalahan tersebut. Bisa mungkin juga bagaimana dari pihak si pemilik ketika tidak terima ada barang atau hal yang dicuri ataupun diduga dicuri seperti itu, bisa kan melaporkan ke kepolisian atau. Meski viral di media sosial, Polsek Bangsalsari belum menerima laporan terkait seorang anak yang disulut rokok lantaran mencuri durian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang ayah di Tangerang Selatan, Banten ditangkap polisi karena diduga menghamili anak kandungnya. Sementara di Serang, Banten, seorang buruh pabrik diduga mencabuli bocah SMA dengan ancaman akan dibunuh. Seorang pria berusia 53 tahun tak berkutik saat ditangkap polisi di rumah ketua RT di Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena banyaknya warga yang geram. Pria ini diduga menghamili anak kandungnya sendiri. Korban diancam jika menceritakan perbuatannya kepada ibu serta keluarganya. Akibatnya sang anak terpaksa dikeluarkan dari sekolah karena berbadan dua. Ini Pak, lagi serang apa hal ini Pak? Iya Pak. Itu sudah kita amankan untuk pelakunya Pak ya. Mungkin Pak, dulu nanti lainnya nanti kita di Polres saja ya. Sekarang ya. Siap. Oke Pak. Kita bawa dulu pelakunya. Sementara itu di Serang, seorang buruh pabrik ditangkap polisi karena mencabuli seorang pelajar SMA. Ia membujuk korban ke rumah kontrakannya, kemudian diancam dan dipaksa melayani nafsu bejatnya. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita ke teman dan orang tuanya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Serang dan Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sempat buron pelaku pembunuhan janda anak satu di Cirebon, Jawa Barat ditangkap di persembunyiannya di Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan suami siri korban berdalih terbakar api cemburu saat berniat untuk rujuk tapi ditolak oleh korban. Polisi menggelandang Ona Sudana, 47 tahun, yang sempat buron selama 36 jam karena membunuh Rasni, janda satu anak di Desa Cangkua, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tersangka yang merupakan suami siri korban ditangkap di persembunyiannya di kawasan Jakarta Timur. Tersangka mengakui perbuatannya lantaran terbakar cemburu, niatnya untuk rujuk ditolak korban. Korban pun dihabisi dengan 9 tusukan di dada dan 11 sabetan di sekujur tubuh. Aksi pembunuhan berawal saat pelaku mendapat informasi korban didatangi laki-laki lain. Usai pulang berjualan, tersangka menyelinap masuk ke rumah korban melalui pintu belakang. Saat melihat korban di kamar, tersangka segera menyerang menggunakan pisau dapur hingga korban tewas. Adapun motif yang kemudian melatar belakangi adalah bahwasanya pelaku cemburu karena di malam yang sama atau tepatnya di malam Minggu, pelaku mendengar informasi bahwasanya korban didatangi oleh laki-laki, sehingga atas dasar dimaksud pasca pelaku berusaha atau selesai berjualan angkringan. Sebelumnya warga digemparkan penemuan jasad janda beranak satu di kamar rumahnya. Saat ditemukan jasad korban bersimbah darah dan penuh luka senjata tajam. Polisi langsung mengumpulkan barang bukti dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Losarang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, anggota DPRD Batam bernama Sahrul viral usai ketahuan diduga bermain game judi online saat rapat paripurna di gedung DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau. Namun Sahrul mengaku hanya bermain game Candy Crush. Inilah video amatir yang ramai diperbincangkan di media sosial saat seorang anggota DPRD Batam, Sahrul, diduga asik bermain game judi online ketika persiapan rapat paripurna. Anggota DPRD fraksi Partai Amanat Nasional ini terlihat fokus dengan game yang dimainkannya meski MC sudah mengumumkan akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Menanggapi hal tersebut, Sahrul membantah telah bermain game slot saat paripurna. Namun, game yang dimainkannya merupakan permainan game jenis Candy Crush. Saya menunggu waktu paripurna, saya isi dengan bermain Candy Crush. Jadi dalam hal ini bukan slot atau judi itu. Saya nggak paham dengan slot judi itu. Jadi saya tegaskan sekali lagi, itu memang saya bermain Candy Crush sebelum paripurna dimulai. Sementara pihak DPD PAN Kota Batam tengah melakukan klarifikasi terhadap salah satu kadernya yang kini viral itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Aksi pencurian helm di halaman parkir rumah makan Jalan Bunga Rampai Raya, Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur terekam CCTV. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor mengambil helm di sepeda motor milik seorang pengunjung rumah makan saat korban tengah makan siang. Namun, aksi pelaku dipergoki seorang karyawan rumah makan. Pelaku sempat terlibat perkelahian dengan karyawan. Satu pelaku ditangkap sementara satu lainnya berhasil kabur. Lah iya, terus kata ibu-ibu itu kali itu yang dibawa kolong mobil abu-abu. Pas aku lihat, oh iya pas aku samperin benar helm aku. Lihat itu dilempar katanya, ada yang ngelempar. Kini pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke kantor polisi, sementara seorang pelaku yang kabur dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Dua kubu supporter ini terlibat aksi saling serang saat turnamen futsal diselenggarakan di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Dua kelompok saling serang dan saling lempar ketika pertandingan masih berlangsung. Kericuhan diduga akibat salah paham antar supporter yang didominasi para pelajar sekolah. Kondisi makin memanas saat salah satu tim kalah hingga bentrok kedua supporter terjadi. Akibat bentrokan, satu orang dilaporkan terluka di kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kericuhan bisa diredam setelah polisi datang. Meski sempat ricuh, pertandingan kembali dilanjutkan setelah keadaan kondusif. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, demi membeli narkoba dan bermain judi online, seorang pria nekat mencuri di rumah ibu kandungnya di Padang, Sumatera Barat. Pelaku juga ternyata buronan dari kasus jambret. Aksi seorang DPO jambret berinisial S bersama rekannya T mencuri di rumah orang tuanya di daerah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang terekam kamera pengawas CCTV. Kedua pelaku menguras isi rumah dengan membawa mesin cuci dan kulkas menggunakan mobil sewaan. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang kemudian menangkap kedua pelaku di sebuah rumah kontrakan daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Pelaku S merupakan DPO kasus jambret yang sudah 2 tahun buron dan berhasil ditangkap setelah dilaporkan oleh ibunya atas kasus pencurian. Mirisnya, hasil curian digunakan untuk membeli sabu dan judi online. Di kantor polisi, si maling kundang pun menangis di kaki sang ibu sambil memohon maaf atas perbuatannya. Pelaku melakukan pencurian tersebut bukan karena kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan yang bermanfaat. Jadi keterangan dari pelaku setelah kita ambil keterangan, pelaku menggunakan hasil curiannya, uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan juga untuk melakukan transaksi judi online. Kini kedua tersangka harus mendekam di Mapolresta Padang dan terancam pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan mama korban penipuan investasi mengamuk di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Memprotes penyidik yang melanjutkan kasus padahal ada kesepakatan damai dan pengembalian kerugian antara terdakwa dan juga nasabah. Sementara diduga menjadi korban arisan bodong, belasan mama di Kota Probolinggo, Jawa Timur ramai-ramai lapor polisi. Enam terpidana investasi kripto EDC Cash yang dihadirkan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat disambut luapan emosi puluhan nasabah.
Nasabah yang sebagian mak-mak ini juga memprotes penyidik Barreskrim Polri dan Kejaksaan. Pasalnya, ada kesepakatan nasabah dan terpidana untuk mengembalikan kerugian. Namun penyidik tetap melanjutkan proses persidangan. Disita oleh Barreskrim tapi tidak masuk dalam penetapan. Nah, ini yang kita tuntut nih. Jadi kita pertanyakan juga tadi, berkas lengkap itu seperti apa sih? Ternyata Kejaksaan mengatakan bahwa yang kami teliti adalah berkas yang disajikan oleh kepolisian. Sementara kami, baik juga para korban, telah mengirimkan surat beberapa kali kepada pihak Kejaksaan. Dan mereka sepakat untuk mengembalikan itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah mereka mengatakan kami tidak akan mempertahankan lagi apa yang sudah disita barang kami oleh penyidik. Kami akan memberikan seluruh yang disita kepada korban. Nilai barang sitaan yang telah disita diduga mencapai 1,2 triliun. Bahkan ada sejumlah kendaraan sitaan yang diduga digunakan sebagai kendaraan operasional. Diketahui kasus EDC Cash ini mencuat setelah sejumlah korban membuat laporan penipuan pada Maret 2021. Direktur EDC Cash telah divonis hukuman 6 tahun penjara, sementara 5 terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara beragam karena merugikan 57.000 nasabahnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Belasan mak-mak mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Probolinggo Kota Jawa Timur untuk melaporkan wanita berinisial ISN. Para mak-mak ini menjadi korban penipuan arisan bodong dengan iming-iming keuntungan berlipat. Dari 38 orang yang menjadi korban arisan bodong, namun hanya 15 orang yang berani melapor lantaran khawatir uang tidak kembali. Kita beli arisan ke Wisna, terus ternyata nggak dibayar. Pada jatuh temponya nggak dibayar, dan sekarang banyak korbannya sekitar 38. Kurang lebih ada 15 yang menurut keterangannya mereka menjadi korban atas arisan yang telah diikutinya. Sudah kami kemarin gelarkan awal, kemudian kami sarankan kepada seluruh warga yang kemarin datang itu untuk segera menyiapkan bukti-bukti pendukung. Kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan meminta keterangan para korban. Dari Probolinggo, Jawa Timur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, harga cabai rawit merah di pasar daerah Bandung, Jawa Barat tembus Rp120.000 per kilogramnya. Sementara di Trenggalek, Jawa Timur, mahalnya harga cabai membuat para pembeli beralih ke cabai kering yang lebih murah. Harga cabai di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat masih mengalami kenaikan. Cabai rawit merah semula harganya Rp60.000, kini naik 2 kali lipat menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara harga cabai Tanjung yang semula Rp50.000, kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai merah keriting yang semula Rp40.000, kini melonjak menjadi Rp100.000. Kenaikan harga cabai yang cukup drastis membuat para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Pedagang juga mengeluhkan kualitas cabai yang cukup buruk di tengah meroketnya harga. Rada berkurang, soalnya mahal. Biasanya kan kalau pakai setengah kilo jadi seperempat, kalau pakai seperempat jadi soon. Kurang permintaan. Berarti peminat juga menurun ya Bu? Menurun. Omsetnya gimana Bu? Menurun juga? Menurun omsetnya juga. Berapa Sementara di Pasar Basah Trenggalek, Jawa Timur, harga cabai rawit merah tembus Rp96.000 per kilogram. Harga cabai rawit yang mahal membuat sejumlah pembeli beralih ke cabai kering yang harganya stabil di angka Rp80.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga naik drastis dalam sebulan terakhir dari Rp24.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Dari Bandung, Jawa Barat dan Trenggalek, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kecelakaan yang melibatkan truk tangki bermuatan minyak CPO yang menabrak truk kontainer mogok di Tol Belmera kilometer 7, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, masyarakat sekitar lokasi beramai-ramai mengais tumpahan minyak. Warga yang tinggal tak jauh dari lokasi tabrakan maut tersebut masuk ke areal tol dengan membawa wadah mulai dari jerigen,
ember, hingga kantung plastik mengumpulkan tumpahan minyak CPO dari truk tangki yang mengalami kecelakaan. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat sopir truk kontainer tengah berhenti memperbaiki truknya yang mogok. Tiba-tiba truk tangki CPO menabrak bagian belakang truk kontainer tersebut hingga minyak CPO tumpah. Kernet truk CPO tewas akibat terjepit badan truk tangki. Diduga kecelakaan disebabkan sopir truk tangki mengantuk saat mengemudi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena embun beku kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embun es kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Fenomena langka ini cukup menyedot perhatian wisatawan. Embun es terjadi pada puncak musim kemarau, membuat warga penasaran untuk bisa melihat dari dekat. Embun es biasanya muncul terjadi di area komplek objek wisata Candi Arjuna dan sejumlah titik di perbukitan Dieng. Kemunculan embun es Dieng memiliki karakteristik unik karena lokasinya juga dekat dengan pemukiman. Embun es Dieng tahun 2023 ini muncul dengan intensitas lebih banyak karena dampak adanya El Nino. BMKG saat ini juga tengah memasang aplikasi agar wisatawan yang datang ke Dieng bisa memantau secara digital potensi atau kemungkinan munculnya embun es Dieng. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.